Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kelimpahan rezeki sehat, nikmat, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan lancar. Ya, kemudian semoga puasa kita senantiasa terjaga ya sampai nanti hari kemenangan itu tiba. Karena kalau kita lihat lagi sebentar lagi ya, kita tinggal kira-kira ya 10 hari ya, kurang lebih 10 hari sudah menuju ke kemenangan ya. Jadi tetap semangat berpuasanya, menuntut ilmunya pun juga tetap semangat. Nah, sambil menunggu rekan-rekan untuk join, kita mulai dulu ya berdoa menurut keyakinan kita ya, memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan, kelancaran, berkah di dunia wal akhirah. Oke. Berdoa mulai. Ya, amin. Oke, ini tampaknya ada yang masih on the way ya, ada yang di jalan kalau tidak salah tadi, yang dalam perjalanan agar hati-hati ya dalam berkendara dan juga selamat sampai tujuan. Oke, ada 20 partisipan yang sudah join pada hari ini. Oke, minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UTS ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS. Untuk hasilnya kalian bisa cek di kelasnya masing-masing. Untuk kelas ini alhamdulillah semuanya ikut ya sesuai dengan jadwalnya. Meskipun ketika mengumpulkan ada kendala ya di kelas tapi tidak masalah. Yang penting semua mengerjakan. Kemudian kemarin yang pekerjaannya terkunci dan sebagainya sudah dibuka sehingga kalian bisa cek nilainya di kelas kalian masing-masing. Untuk hasilnya ada beberapa yang masih belum memuaskan ya. Ada beberapa yang masih nilainya di bawah 70, itu mohon untuk lebih giat lagi belajarnya. Ini masih UTS, jadi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya ketika nanti ulangan akhir semester. Ya. Nah, yang sudah mendapatkan nilai di atas 70, jangan berpuas atau berbangga diri ya. Itu suatu ujian ya. Karena apa? Kalau kita berleha-leha, santai, nanti imbasnya itu ketika ulangan akhir semester, hasilnya akan anjlok ya. Jadi yang sudah dapat nilai di atas 70 tetap semangat juga belajarnya, diasah lagi. Yang masih nilainya di bawah 70 ya jangan patah semangat ya. Kita koreksi kembali hasil pekerjaan teman-teman, kemudian nanti ke depannya jauh lebih hati-hati ya. Secara keseluruhan itu ada yang ini tidak di kelas ini ya, alhamdulillah tidak di kelas ini. Di kelas yang lain itu saya menemukan ada sekitar 5-6 mahasiswa yang jawaban soal nomor 1 dan 2 itu sama plek ya. Untungnya di kelas ini saya tidak menemukan jawaban yang sama. Saya di instruksinya atau petunjuk pengerjaannya di situ saya sudah menekankan ya tidak boleh membuka buku dan mengakses internet. Ternyata di kelas yang lain itu ada sekitar 5 mahasiswa jawaban nomor 1 dan 2 plek ketip plek, nggak ada bedanya, tidak ada bedanya. Sampai saya copy paste jawaban dia dan jawaban temannya yang sama itu. Nah, kayak jadi saya ingatkan kembali, jangan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan nilai. Ya, kalian harus sportif, harus jujur. Saya tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Hari ini tidak konangan, siapa tahu nanti pada pertemuan berikutnya konangan. Nah ya, jadi sekali kalian berbohong itu dan apa namanya ada yang tahu, maka imbasnya ketika kalian jujur itu kadang masih dicurigai. Jadi bertindaklah jujur, sportif ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang 5 anak itu jawaban nomor 1 dan 2 tidak saya nilai. Karena apa? Sama jiplek. Berarti kan saya bisa menyimpulkan, oh ini pasti buka Google. Buktinya jawabannya sama plek. Tapi untuk kelas ini alhamdulillah saya tidak menemukan yang seperti itu. Ya, itu hanya koreksi saja hasil UTS kalian, evaluasi kalian, kemudian nilainya masih rendah itu dikarenakan ketika mengerjakan kurang teliti ada beberapa
nomor yang tidak dikerjakan itu ada ya, lupa mengerjakan mungkin. Ada juga yang mengerjakannya itu asal ya, asal dalam artian itu belum dijodohkan ya untuk soal nomor 6 sehingga jawabannya salah semua. Oke. Semoga kedepannya teman-teman bisa memperoleh hasil yang lebih baik ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi setelah UTS. Minggu sebelum UTS itu saya masih punya tanggungan diksi ya, diksi beberapa ya, diksi. Nah, setelah diksi nanti kita akan nyambung ke kalimat efektif. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum presensi di Viklas, monggo untuk sambil membuka di Viklas ya, karena kalau sudah lewat biasanya itu susah. Mumpung ini servernya masih oke, jadi segera presensi di Viklas. Tadi Ibu cek ada beberapa yang belum, ada yang sudah. Oke ya. Sambil menunggu temannya, saya langsung ke share screen terlebih dahulu. Oke. Bentar. Oke, sudah nampak PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, ya terima kasih. Sudah. Ya, oke. Materi yang ke-9 itu tentang diksi dan kalimat efektif. Ya, apa itu diksi, apa itu kalimat efektif. Nah, kedua pokok bahasan ini itu saling berkaitan. Diksi pasti berhubungan dengan kalimat efektif. Kita bisa membuat kalimat yang efektif jika pilihan kata atau diksi yang kita pergunakan itu tepat. Oke ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke diksi dulu, menyelesaikan yang diksi sebelum masuk ke kalimat efektif. Oke ya. Nah, di sini untuk diksi ya, diksi itu meliputi dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah ketepatannya dan yang kedua adalah kesesuaiannya. Jadi ketika kalian menggunakan diksi itu harus tepat dan harus sesuai. Nah, agar tepat ada 10 item dan agar sesuai ada 7 item. Nah, yang pertama tepat. Tepat itu dalam hal apa? Tepat itu kita bisa membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Ya, makna yang sebenarnya dan makna yang tidak sebenarnya. Kita harus cermat, harus teliti. Kemudian kita harus cermat pula dalam menggunakan kata-kata bersinonim. Nah, contohnya yang kemarin ya ada kata pintar, bijak. Nah, itu kan kedua kata tersebut bersinonim ya, memiliki padanan kata, ya kan, makna yang hampir sama. Nah, itu harus mampu mencermati kata-kata yang bersinonim. Jangan sampai kalian menggunakan dua kata tersebut secara bersamaan. Karena apa? Kalau dua kata tersebut kalian pergunakan dalam sebuah kalimat, sudah dipastikan kalimat yang kalian buat itu tidak efektif. Nah, kemudian nih, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Misalnya, katanya kalian pernah mendengar ada kata pernyataan, ada kata pertanyaan. Nah, kedua kata tersebut ini kan ejaannya hampir sama ya. Pernyataan, pertanyaan. Nah, ini juga harus waspada. Kapan menggunakan kata pertanyaan, kapan menggunakan kata pernyataan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang keempat, kita harus bisa menghindari kata-kata hasil ciptaan kita sendiri. Nah, biasanya ini terjadi dalam suatu komunitas. Dalam suatu komunitas itu kan kadang menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang hanya dimengerti oleh komunitas itu. Nah, itu kita harus menghindari sebisa mungkin ya tidak menggunakannya. Selanjutnya, ketika menggunakan akhiran asing itu juga harus waspada, harus teliti, ya kan? Misalnya akhiran isasi, akhiran iyah, misalnya akhiran wi, dunia menjadi duniawi. Nah, itu juga harus hati-hati karena apa? Maknanya pun akan berbeda. Dunia dengan duniawi itu sudah berbeda maknanya. Selanjutnya, kata kerja menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Nah, kemudian di sini ada juga dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Nah, yang kemarin kita sudah membahas ya, kata umum dan kata khusus. Misalnya ada kata alat transportasi, itu termasuk kan kata umum. Nah, kata khususnya itu ada alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ketiga kata tadi itu bisa menjadi kata umum, ya kan? Misalnya alat transportasi darat, nah ini bisa menjadi kata umum. Nah, kata khususnya apa? Nah, di situ ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, ada kereta api, nah seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata indra ya maksudnya ya, yang menunjukkan persepsi khusus. Ini memperhatikan perubahan makna dan memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Ini berkaitan dengan ketepatan memilih diksi.
Ya, jadi ada 10 hal yang harus kalian perhatikan. Nah, selanjutnya agar kalimat atau kata yang kalian pilih itu sesuai, itu juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, itu adalah hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam suatu situasi yang formal. Kemudian gunakan kata-kata ilmiah, hindari jargon, jargon-jargon, kemudian ada slang, nah kan. Kemudian dalam penulisan jangan menggunakan kata percakapan atau bahasa lisan. Kemudian hindarilah ungkapan-ungkapan usang. Kemudian yang terakhir, jauhkan kata-kata atau bahasa artifisial. Nah, itu supaya kalimat yang kalian buat itu diksi yang dipilih itu sesuai. Jadi harus menghindari ketujuh hal yang ada di sini. Nah, itu berkaitan dengan pendaya-gunaan diksi atau penggunaan diksinya. Jadi ketika kalian mau menyusun kalimat supaya kalimat kalian itu tepat, berarti harus memperhatikan ini. Nah, supaya sesuai antara kalimat satu dengan kalimat dua. Nah, ini dia yang harus kalian perhatikan. Nah, jika teman-teman mampu tepat dan sesuai memilih kata untuk menyusun kalimat, sudah dipastikan kalian mampu menyusun kalimat secara efektif. Nah, contohnya yang kemarin dalam soal itu kan ada beberapa kesalahan ya yang memang saya sengaja ya saya buat salah, kemudian saya minta teman untuk merevisinya. Nah, ada beberapa kesalahan itu misalnya pada penggunaan tanda baca kayak koma ya kan. Kemudian kalau untuk kata yang bersinonim memang kemarin tidak ada ya dalam soal ya. Selanjutnya kata baku tidak baku. Nah, itu juga berkaitan pula dengan pendayagunaan diksi. Ya, jadi ini model dasar kalian ketika nanti menyusun kalimat dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Harus mampu membedakan kedua hal ini, tepat dan sesuai. Gitu ya. Nah, diksi ini tadi seperti yang sudah saya singgung di awal, itu akan berkaitan dengan kalimat efektif. Nah, kalau kalian mampu memilih kata yang pas, kata yang tepat, mana subjeknya, mana predikatnya, ya kan? Otomatis kalimat yang kalian buat itu akan menjadi kalimat yang efektif. Namun jika kita tidak bisa memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan ide, gagasan atau pikiran kalian, maka hasilnya atau kalimat yang kalian buat itu menjadi kalimat tidak efektif. Nah, contoh yang sering muncul itu misalnya di pertemuan sebelum UTS kalimat ada yang ini ya, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini kan kalau dibaca memang sekelas tidak ada yang keliru ya, tapi tepat nggak sih kalimat itu untuk menyatakan maksudnya? Maksudnya apa sih? Siapa yang dipersilakan? Nah, kita harus pahami itu dulu. Kalau yang dipersilakan itu manusianya, benda hidup, tidak mungkin benda mati yang kita suruh ya kan. Berarti kalimat yang kita pilih itu tidak tepat. Karena apa? Di situ kok waktu dan tempat berarti mengandung maksud atau mengandung makna bahwa yang dipersilakan itu adalah waktu dan tempatnya. Padahal yang diminta bukan itu. Yang diminta adalah orangnya, narasumber. Nah, ini juga penting kalian pahami sehingga kata yang kalian pilih, kata yang kalian pergunakan itu sesuai dengan apa yang kalian maksudkan. Nah, itu sekilas mengenai pendayagunaan diksi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kalimat yang efektif. Nah, untuk kalimat efektif ada 3 sub yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertiannya, ada cirinya, dan syarat-syaratnya. Oke. Nah, kalau kalian nanti mampu memahami ketiga ini, insya Allah teman-teman bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Ya. Nah, yang sebelum kita masuk ke apa itu kalimat efektif, ada apa saja cirinya, dan syarat terbentuknya kalimat efektif. Nah, coba teman-teman lihat ke soal yang atau kalimat yang saya sediakan di sini. Ya. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Nah, sepintas, di sini kan jelas ada subjeknya ya, ada predikatnya. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuan dari berolahraga itu apa sih? Yakni badannya sehat.
Nah, kalau kita lihat sepintas tidak ada yang keliru dengan kalimat ini. Ya, unsur-unsurnya sudah ada minimal subjek dan predikatnya. Tapi kalau kita amati lebih jauh lagi atau kita analisis kembali, ternyata kalimat yang muncul di sini itu bukan kalimat yang efektif, ya kan? Nah, kita lihat ke ini agar supaya. Ini termasuk konjungsi ya atau kata penghubung. Kalau kita buat kalimatnya ini awalnya kan terdiri atas 2 klausa ya. Klausa yang pertama kan ini ya. Ayah berolahraga, ya kan? Kemudian klausa yang kedua adalah ayah sehat. Nah, awalnya kan ini. Ada 2 buah klausa. Ayah berolahraga dan yang kedua adalah ayah sehat. Nah, kalau kita ingin menggabungkan 2 klausa ini menjadi satu kalimat, maka kita membutuhkan yang namanya penghubung, yang menghubungkannya. Nah, kalau kita cermati, di sini ada kegiatannya ya, kemudian ada tujuannya. Tujuan dia berolahraga apa sih? Oh, biar sehat. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menggabungkannya kita pilih konjungsi yang menyatakan tujuan itu tadi. Nah, konjungsinya itu adalah bisa memilih agar, bisa memilih supaya. Ya kan? Nah, kita pilih salah satunya. Kalau kita pergunakan dua-duanya seperti ini, maka kalimat yang kita buat tidak efektif. Karena apa? Ada 2 konjungsi yang bermakna sama. Ada 2 konjungsi yang bermakna sama. Maka alternatifnya atau perbaikannya harusnya kita ambil salah satunya. Misalnya ya, ayah, oh iya, ayah berolahraga agar sehat, ya kan? Atau yang kedua, ayah berolahraga supaya sehat. Nah, ini pembetulannya. Oke ya. Jadi kalian ketika menemukan sebuah kalimat atau membuat kalimat itu kan sadar atau tidak biasanya kalian double penggunaan kata penghubung atau kata yang bersinonim. Misalnya ya, kalian awal sudah mengucapkan kata misalnya, kemudian sampingnya misalnya atau contohnya. Nah, itu kan 2 kata yang bersinonim, 2 kata yang memiliki makna yang sama. Nah, tadi melihat ke ketepatan dalam diksi, kita harus menghindari kata yang bersinonim. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Sama seperti ini. Ini konjungsinya kan bermakna tujuan semua, agar supaya, agar dan supaya. Kalau digunakan dalam sebuah kalimat, jelas ini menjadi tidak efektif. Harus kita pilih salah satunya. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat efektif. Nah, dari sini muncul sebuah pendapat yang menyatakan apa sih itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif di sini adalah kalimat yang menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Maksudnya apa? Antara yang berbicara dan yang mendengarkan itu memperoleh informasi yang sama. Inputnya, outputnya itu sama. Itu yang namanya kalimat efektif. Nah, jika antara pembicara dengan pendengar, ya kan, pembicara bilang A, kemudian pendengarnya itu menangkapnya B, jelas sekali kalimat yang diucapkan itu tidak efektif. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan penafsiran atau pemaknaan yang berbeda. Ya, sampai di sini bisa dipahami berkaitan dengan kalimat efektif? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya, insya Allah. Oke. Ini tadi kayaknya ada teman kalian yang izin ya, tidak bisa mengikuti kuliah karena mudik ya. Wah, udah mudik duluan ya. Aduh, udah nyuri start ya. Takutnya nanti tidak boleh mudik ya. Udah ada yang mudik ya. Kita maklumi ya. Ya, teman-teman yang rumahnya jauh atau yang selama ini ngekos di sini, kalau mudik ya hati-hati ya, usahakan ambilnya jangan pas jam kuliah ya, sehingga kalian kalau misalnya kalau malam habis terawih atau mungkin habis sahur sekalian ya kan, sehingga
sampai di rumah dengan selamat, bisa mengikuti kuliah ya. Jadi hak dan kewajiban kalian itu tetap terpenuhi ya. Oke, jadi ini kembali lagi ke sini, itu yang namanya kalimat efektif. Apa yang saya ucapkan, apa yang kalian ucapkan, kemudian saya mendengar, saya mengulangi kembali dengan informasi yang sama, ya, tidak berubah. Itu yang namanya kalimat efektif. Nah, agar suatu kalimat menjadi efektif ada beberapa ciri. Ciri-ciri cirinya ada efektif. Jadi kalau beberapa sumber itu ada yang menyebutkan 5. Macet-macet Ustazah. Yang pertama baru itu sekarang bagaimana? Sudah bisa terdengar? Ngebak, Sudah. ngelak, Lagi. ngelak, Putus-putus lagi. Oke, Gitu ya. lagi, Bu. slow-mo. Telat ya. Oke. Ini oke ya. Slow-mo ya. Motionnya. Oke. Semoga inilah Kopi. kayak ini tapi sinyal. Oke ya. Nah, ke manusia utuh, kalau kalimat dinyatakan utuh itu cirinya bagaimana sih? Nah, cirinya dia memiliki subjek, dia memiliki predikat. Itu yang namanya utuh. Oke ya. Harus memiliki subjek dan predikat. Nah, kalaupun untuk objek, pelengkap, atau keterangan, itu sifatnya adalah hanya melengkapi. Ya kan, hanya melengkapi. Tapi yang dinamakan utuh itu harus jelas mana subjeknya dan mana predikatnya. Nah, sekarang yang pertama, keutuhan gagasan. Nah, saya mempunyai contoh. Contoh di sini adalah dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, oke ya. Nah, perbaikannya menjadi yang ada di bawah ini. Oke, nah letak kesalahannya di mana? Kalau kita lihat ke kalimat yang pertama ini, ya, yang dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat, kita kebingungan menentukan mana subjeknya, ya kan? Mana subjeknya? Tidak mungkin kalau ada kata dalam di awal, ya kan? Dalam kemudian ya dalam pada ya kan di awal itu menjadikan kalimat yang kalian buat menjadi tidak utuh karena tidak jelas mana subjeknya, mana predikatnya. Sehingga agar menjadi utuh kalimat ini kita harus menghilangkan penyebabnya. Kita hilangkan kata dalamnya. Kalau seperti itu kita menjadi jelas subjeknya mana sih? Oh, buku ini. Ya kan? Buku ini subjek mengandung apa? Nah, ini predikatnya, dan kemudian pelajaran filsafat itu adalah objeknya. Nah, ini kan jadi jelas. Ini subjeknya, yang buku ini subjek, kemudian ini mengandung adalah predikat, pelajaran filsafat itu maksudnya adalah objeknya. Tapi kalau di awal menggunakan kata dalam, kata tugas dalam, menjadikan kalimat yang kalian buat itu tidak utuh. Contoh yang lain selain menggunakan kata dalam, kadang kalian sadar atau tidak kan menggunakan kata untuk ya. Nah, untuk itu maka, nah itu ya jadi tidak efektif ya. Jadi harus dihilangkan. Ini yang namanya utuh. Jadi grammarnya atau struktur gramatikalnya SPO itu jelas, itu ada sehingga menjadikan kalimat itu menjadi utuh. Oke ya. Jadi keutuhan gagasan berkaitan dengan gramatikal. Nah, ini berkaitan dengan struktur gramatikal. Nah, ini yang namanya utuh ya. Sebentar, ini keliru. Nah, oke. Berikutnya yang kedua, setelah utuh itu harus padu. Padu itu apa sih? Serasi.
Ya, padu itu apa? Padu itu adalah serasi. Jadi memiliki hubungan yang logis antar kalimatnya. Nah, kalau kita lihat contoh ini. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini memiliki 3 buah konjungsi dalam satu kalimat. Konjungsi yang pertama itu adalah karena, konjungsi yang kedua adalah maka, dan konjungsi yang ketiga adalah dan. Nah, karena itu konjungsi sebab, maka itu simpulan, dan itu penambahan. Apa sih yang diminta dari kalimat ini? Maksudnya apa toh yang diinginkan? Oke ya. Kalau yang diinginkan itu adalah yang ini, ayah ingin memperbaiki talang ya, talang atap yang rumah, atap yang bocor, yang rusak, maka kita harus memilih konjungsi yang tepat. Kalau ada sebab, ada akibat, ya kan? Atau ada akibat, ada sebab, maka kita harus memilih konjungsi yang tepat. Konjungsinya apa? Apakah karena, maka, atau dan. Nah, tadi saya sudah menyinggung kalau karena itu hubungan sebab, maka itu simpulan, yang dan itu penambahan. Jadi kita ambil konjungsinya yang hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya itu ayah libur. Akibatnya apa? Memperbaiki talang atap. Nah, jadi kita buang konjungsi maka dan juga dan. Nah, ini akhirnya kalimatnya menjadi padu. Jadi memiliki susunan yang logis. Itu yang namanya padu. Ya, susunan kalimat yang logis. Logis itu masuk akal, bisa berterima. Nah, itu yang namanya kepaduan. Jadi serasi, ya. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami mengenai utuh dan padu? Kalau utuh berkaitan dengan grammarnya atau strukturnya, SPOK-nya. Kalau kepaduan itu berkaitan dengan unsur ya, susunan kalimat yang logis, unsur-unsurnya. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan ada contohnya nanti ya, untuk pelatihannya. Nah, sekarang ke pemusatan. Nah, pemusatan berarti fokus. Fokusnya di mana? Itu namanya pemusatan. Apa yang kalian tekankan, itu yang namanya pemusatan. Jadi penekanannya. Nah, penekanan. Oke ya, jadi pemusatan itu penekanan. Contohnya di sini, kalau kalimat seperti ini, itu hanya menjadikan kalimat berita ya. Kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Ini hanya berupa kalimat berita. Ya kan? Kalau ingin kita pusatkan, yang kita pusatkan siapa sih? Apakah orangnya yang memilih ataukah sasarannya? Nah, ini kan bingung. Ya, siapa yang mau ditekankan? Kami sebagai pemilih ataukah Pak Joko sebagai yang dipilih? Maka kita harus membutuhkan partikel lah ya yang mampu atau yang berfungsi untuk menekankan. Misalnya, kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Berarti di sini kan jelas. Ini bukan hanya sekedar kalimat berita saja, tetapi di sini juga memberikan informasi siapa yang memilih Pak Joko. Jadi harus ada penekanannya atau pemusatannya. Nah, kalau kita atau kami yang memilih, maka diberikan pemusatannya adalah kamilah yang memilih Pak Jono sebagai ketua RT. Itu yang namanya pemusatan. Kemudian kalau kehematan atau hemat atau tidak mubazir kata itu sama seperti contoh yang saya berikan kemarin ya. Nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Nah, ini kan kalimat yang mubazir ya, boros kata. Kata yang dipergunakan itu memiliki sinonim yang sama. Ya kan, memiliki sinonim yang sama. Nah, di sini ada Fatimah, ada nama. Ini kan
nama dan Fatimah itu kan saling apa ya istilahnya ya? Saling berkaitan ya. Yang namanya Fatimah pasti berkaitan dengan nama. Berarti kita hilangkan. Kemudian kita pergunakan imbuhan yang menyatakan ini, yang mengenakan kerudung, yakni dengan imbuhan menjadi berkerudung. Gadis berkerudung putih itu Fatimah. Jadi kalimat yang dipilih itu hemat, lebih efektif dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Bukan berarti kalimat yang panjang itu kalimatnya pasti benar, ya kan? Keliru. Kalau pembaca atau pendengar itu salah menafsirkan maknanya, maka kalimatnya yang baik adalah cukup yang efektif, langsung bisa diterima. Itu namanya hemat. Contoh yang lain, yang kemarin ada para bapak-bapak, ibu-ibu, nah itu juga terjadi mubazir kata. Para dan kata ulang dasar itu sudah menyatakan banyak, maka tidak usah dipergunakan sekaligus, kita pilih salah satunya. Dan yang berikutnya setelah hemat itu adalah variasi ya. Variasi itu apa sih? Variasi itu ya berkaitan dengan sesuatu yang apa ya istilahnya ya, diubah susunannya, ya kan? Nah kalau di sini contohnya adalah setiap 1 bulan sekali bantuan langsung tunai akan diberikan pemerintah. Ya, ini susunannya kan kalau kita lihat setiap 1 bulan sekali itu adalah keterangan. Bantuan langsung tunai itu adalah objeknya, akan diberikan ini adalah predikatnya. Kemudian pemerintah ini adalah subjeknya. Ya, jadi variasi itu bisa kalimat tanya diubah menjadi kalimat perintah atau dari kalimat berita itu di kalimat perintah, itu namanya variasi, jadi tidak monoton. Jadi satu kalimat itu bisa diubah susunannya sehingga menjadi kalimat yang lain. Nah, atau kalau kita perhatikan di sini ada imbuhan di ya. Kalian masih ingat kalimat aktif dan kalimat pasif? Cirinya itu menggunakan imbuhan apa? Kalau itu kalimat aktif. Kalimat aktif menggunakan imbuhan apa? Ya kan? Imbuhan apa? Apa? Kalau kalimat pasif, imbuhannya apa? Di. Nah, kalau kalian lihat yang atas dan bawah, yang atas ini kira-kira kalimat aktif atau kalimat pasif? Pasif. Kalimat pasif, ya kan? Pasif. Ya, kalimat pasif. Oke, karena apa? Imbuhannya itu adalah berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalimat yang atas itu adalah kalimat pasif, sedangkan kalimat yang bawah ini adalah kalimat aktif. Nah, itu yang namanya variasi. Jadi dari kalimat pasif bisa diubah menjadi kalimat aktif. Nah, jadi perubahannya itu seperti ini dan sekali. Kalimat atas dan bawah itu kan informasi yang disampaikan sama ya, sama-sama memberikan informasi berkaitan dengan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Nah, antara atas dan bawah itu sama. Yang membedakan hanya kalimat atas itu adalah kalimat pasif, sedangkan yang bawah ini adalah kalimat aktif. Nah, itu yang namanya variasi. Variasi dari suatu kalimat. Jadi ketika kalian menyusun kalimat, itu tidak harus menggunakan kalimat aktif terus, bisa diubah susunannya dibalik. Ya kan? Aktif dulu boleh atau pasif dulu boleh. Nah, itu namanya variasi. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah kesejajaran atau paralel.
mendengar kata paralel itu pasti berkaitan dengan rangkaian listrik ya. Kalau seri kan, seri itu atas sama bawah ya, itu seri ya, kalau nggak salah ya, atas bawah. Kalau paralel itu sejajar. Nah, sejajar di sini maksudnya apa? Jika kita perhatikan contoh ini, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan tata ruang. Nah, di sini untuk kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan saya cetak miring. Nah, di sini kalimat yang saya atau kata yang saya pilih itu tidak sejajar, tidak paralel. Ketidakparalelnya itu pada penggunaan imbuhan, ya kan? Kalau di sini ada imbuhan yang menggunakan di sini udah kata memasang ini biar sejajar harus kita ubah juga imbuhannya. Kita menggunakan imbuhan yang sama, yakni pean menjadi pemasangan. Sehingga kalimat yang kalian buat itu paralel penggunaan kata berimbuhan. Jadi sejajar. Kalau ini menggunakan antara 1, 2, 3, 4 misalnya, yang 3 menggunakan imbuhan me, maka yang selanjutnya itu harus sama-sama menggunakan imbuhan me. Agar apa? Agar kalimat yang dibuat itu menjadi paralel atau sejajar dengan menyamakan kata berimbuhan atau imbuhan yang digunakan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Atau suara saya hilang? Insya Allah Bu bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, kalau untuk memahami sih insya Allah bisa. Tapi yang butuh ekstra kerja keras itu adalah nanti ketika menganalisis. Oke ya. Oke, untuk yang syaratnya, tak lanjut ya. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan syarat kalimat efektif. Kalau cirinya tadi ada 6, kalau syaratnya ada 3. Ya, ketiganya itu apa saja? Yang pertama, kaidah kebahasaan dan ejaan. Berarti berhubungan dengan kaidahnya sama ejaan. Yang kemarin, ejaan itu kan lengkap ya, ada titik, ada koma, ada tanda baca maksudnya, kemudian ada huruf, ada kata, dan lain sebagainya. Kemudian logis. Logis itu apa? Logis itu artinya adalah masuk akal. Ya, kalimatnya harus masuk akal dan berterima. Selanjutnya, tidak ambigu. Ambigu itu menimbulkan tafsiran, menimbulkan pemaknaan yang ganda. Itu yang namanya ambigu. Nah, di sini saya sudah memberikan contohnya. Nih, kaidah bahasa dan ejaan. Kalimatnya seperti ini. Para mahasiswa melaksanakan sholat di Masjid Darul Ulum. Oke. Di sini ada kesalahan penggunaan ejaan. Ya, ejaan itu kompleks ya. Jadi ejaan itu tidak hanya fokus ke tanda baca, tapi semuanya. Nah, kesalahannya itu terletak di kata apa menurut kalian? Yang salah dari kalimat ini. Para mahasiswa Di melaksanakan konjungsi di sama masjid. apa? Konjungsi di? Konjungsi di. Di itu konjungsi atau Oke. kata depan? Kata depan. Kata depan ya. Bukan. Kata depan itu di masjid. Iya, kata depan. Oke, berarti penulisannya bagaimana? Para mahasiswa melaksanakan Terus sholat di spasi baru ini spasi baru masjid. ya. Oke. Yakin sudah tepat? Yakin sudah tepat? Ada yang mau memperbaiki lagi? Masjid ditulis kapital. Kenapa? Kata Para syarat. dihilangi. Para Dihilangi. dihilangi. Iya. Para dihilangi. Salat asar, salat maghrib, salat isya.
Tidak usah disebutkan spesifikasinya. Kalau seperti ini berarti yang melaksanakan sholat ada berapa orang? Satu. Satu kan? Satu orang, Bu. Banyak. Iya. Benar apa keliru? Salah. Keliru. Keliru. Berarti tetap ya. Kita masih menggunakan kata para. Saya tanya, Sarah. sholat penulisannya betul seperti ini? Salah. Salah ya? Yang betul bagaimana? Salah. Salat. Salat. Iya, salah terus ya tulisannya. Kayaknya hilang. Apa yang dihilangkan? Hanya ya. Oke, bakunya seperti ini ya. Tapi kita bacanya tetap sholat. Ya, tetap bacanya sholat. Jadi sebentar ini kapital dulu. Oke, jadi pembetulannya adalah para mahasiswa melaksanakan sholat di Masjid Darul Ulum. Oke, ya. Jadi penulisan di masjidnya itu dipisah karena ini merupakan preposisi. Nah, ini berkaitan dengan kaidah bahasa dan ejaan. Selanjutnya, nah ini sendiri mau ya, logis ya. Logis tadi artinya kan masuk akal, diterima. Kalau kalimatnya waktu dan tempat kami persilakan, jelas sekali di sini siapa yang dipersilahkan? Itu waktu dan tempat. Tidak masuk akal. Padahal yang diminta untuk ke depan atau memberikan sambutan itu kan manusia, ya kan? Sehingga kalimat yang saya buat ini tidak logis. Maka pembetulannya bagaimana? Kepada beliau kami persilahkan. Oke, bisa kepada beliau kami persilakan. Oke, ini ya, atau kepadanya dipersilakan, itu juga bisa ya. Jadi ini berubah menjadi logis kalimatnya. Dan yang terakhir, tadi itu adalah tidak ambigu ya, atau menimbulkan makna ganda, makna lebih satu. Para mahasiswa baru mengikuti kegiatan pesantren kilat di sekolah. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, informasi apa yang kalian terima? Para siswa, Bu. Para siswa. Para siswa baru, siswa yang baru, atau siswa baru mengikuti Nah, akan atau oke. baru gitu, Bu. Ini Mbak Anis ya yang menjelaskan ya? Para siswa baru. Mbak Anis sama Nggih. Jono ya? Oke ya. Ya, kalau kalimatnya seperti ini, tadi sudah dijelaskan Mbak Anis sama Mas Jono. Ini bisa, ini Bu informasinya ada yang para siswa baru atau para siswa baru, ya kan? Maka jelas sekali kalimat yang saya tulis ini kalimat yang ambigu. Karena apa? Menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Jono dan juga Anis, ya kan? Ini kalimat. Jika saya menghendaki yang melaksanakan pesantren kilat itu mahasiswa baru, maka pembetulannya bagaimana? Yang jika saya menghendaki yang mengikuti Diberi tanda kegiatan, baca koma. diberi tanda baca koma. Berarti kalimatnya bagaimana? Coba Mbak. Para siswa baru, siswa baru, koma. oh seperti ini ya. Oke, Nggih. berarti masih utuh ya, mengikuti kegiatan pesantren pesantren kilat di sekolah. Oke ya, dengan memberikan tanda baca koma ya, para siswa baru. Nah, kalau seperti ini berarti yang mengikuti kegiatan pesantren kilat itu siapa? Yakni siswa baru. Nah, jadi kalimat yang dihasilkan menjadi tidak ambigu dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Nah, sadar atau tidak, biasanya kita kan seperti itu ya. Yang paling sering kita pergunakan itu adalah yang hemat tadi ya. Kita tidak hemat dalam memilih kata. Ada kata yang bersinonim itu kita pergunakan dalam sebuah kalimat. Ada yang seperti itu. Nah, ini ketika menulis hindari kata-kata seperti kata-kata yang saya maksud sehingga kalimat yang kalian buat menjadi kalimat yang efektif. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, monggo. Saya Kalau kalimatnya dibalik. Kenapa, Mas? Kalimatnya dibalik, misalnya kegiatan pesantren kilat di sekolah,
diikuti para siswa baru. Nah, oke, coba ya. Dibalik ya. Berarti tadi kegiatan pesantren kilat apa tadi? Diikuti Para siswa baru. Para siswa baru. Oke, bisa ya. Ini berarti contoh yang variasi tadi ya, dibalik susunannya ya. Tadi ini kan mengikuti itu adalah kalimat aktif, diikuti menjadi kalimat pasif. Nah, ini juga bisa. Ya, jadi saya tidak langsung, Amin ya, kalau nggak salah tadi. Amin atau siapa tadi yang menjawab? Ya Bu ya. Ya, Amin ya. Secara tidak langsung Amin sudah menerapkan ciri yang kelima tadi ya, berkaitan dengan kevariasian. Jadi dari kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Dan artinya ini masih sama. Kegiatan pesantren kilat di sekolah, ya kan, diikuti para siswa baru. Nah, ini juga sama dengan kalimat yang pertama. Ya, terima kasih. Amin sudah memberikan contoh bentuk kevariasian dari perbaikan kalimat yang ambigu tadi. Oke. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ini coba wis langsung. Oke. Apa Bu langsung diwenehi ya. Ada 5 saja wes, gampang 5. Oke. Ini kalimat-kalimat di bawah ini tidak efektif. Jadi silakan kalian perbaiki agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, yang pertama, politik santun mengutamakan penghargaan kepada nilai-nilai demokrasi, memberi cukup terhadap aspirasi rakyat, dan pelarangan terhadap kekerasan. Nah, kalau kalian masih ingat ciri-ciri dari kalimat efektif tadi, ini ya, ini masuk ke yang ciri-cirinya untuk yang kalimat 1. Yang mana itu? Apakah keutuhan, kesatuan, ataukah kevariasian, paralel, kehematan atau apa? Ya. Kemudian yang kedua, para tamu-tamu negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi negara di Lombok sepakat melakukan kerjasama penghentian perdagangan orang lintas negara. Ini juga masuk ke ciri-ciri juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kesejahteraanlah yang membuat kinerja karyawan meningkat, bukan kontrol yang ketat dari atasan. Kalau ini berkaitan dengan syaratnya. Ada 3 tadi, ini yang masuk yang mana? Kemudian yang keempat, baik keterbacaan teks dan keindahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan ukuran font yang digunakan. Ini berkaitan dengan ciri juga, yang nomor 4. Ya. Yang kelima, keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secaranya. Oke, coba kalian betulkan 1 sampai 5 ini, nanti berikan alasannya. Letak ketidaktepatannya atau kesalahannya itu pada item yang mana, baik di syarat atau di ciri-cirinya. Saya beri waktu berapa menit untuk 5 sampai pukul 9 ya. Ini pukul 8:54. Betul? Betul. Betul ya? Betul, Bu. Nah, betul ya. 1 soal 1 menit. Ya, saya beri waktu sampai pukul 9. Silakan coba kalian analisis. Kemudian kalian betulkan ya, 1 sampai 5. Oke. Nanti saya tunjuk secara acak untuk menjawab 1 sampai 5. Oke. Saya persilakan untuk membetulkannya sampai pukul 9. Silakan. Silakan.
Masih ada 3 menit. Pembetulannya kira-kira bagaimana? Ya, 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. 9. Saya tunjuk secara acak, coba dulu. Aulia. Ada Aulia? Ada Mbak Aulia? Wonten. Halo? Ada, Bu. Ada. Hadir ya. Suaranya agak pelan ya, Mbak. Mbak Aulia. Nomor 1 ya, Mbak. Nomor 1 ya, Mbak. Iya, Bu. Halo. Bisa saya Mbak? Hari kok lagi. Oh iya ya. Nomor 1 ya, Mbak Aul. Yes. Nomor 1. Tadi saya sudah, ya sebentar. Tadi Ibu sudah menyinggung nomor 1 ini ketidakefektifannya berkaitan dengan ciri-ciri kalimat efektif. Tadi ada 6 ciri-ciri. Dari ke-6 itu, untuk nomor 1 ini, dia masuk ke ciri yang apa, Mbak? Halo? Mbak Aul? Mbak Aul. Hilang lagi.
Aulia. Dalam. Ya, Mbak. Mbak Aul. Mbak Aul, silakan. Ayo. Ayo. Mana nih suaranya? Mbak Aul? Iya. Silakan dijawab dulu, Mas. Jawab dulu. Yang lain bisa mendengar suaranya Mbak Aul ya? Mbak Tidak. Aul ya? Tidak dengar ya? Iya, Oh, suaranya sing Mbak banter Aul. ul. Sing banter Ul. Jangan lama-lama Dalam, Ul. Bu. Iya, nek dalem banter kan siapa tahu suaranya Mbak. Silakan Mbak dijawab, Wes. Ciri penekanan. Ke penekanan. Kalimatnya menjadi bagaimana? Politik santun mengutamakan terhadap nilai-nilai demokrasi, memberi porsi yang cukup terhadap aspirasi rakyat, dan pelarangan terhadap kekerasan. Itu jawaban Mbak Aulia. Adakah Iya. yang jawabannya beda dengan Aulia? Silakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Anis. Ini ciri yang apa, Mbak Anis? Kesejajaran atau paralel. Ya, pembetulannya? Politik satuan mengutamakan penghargaan kepada nilai-nilai demokrasi, pemberian porsi yang cukup terhadap aspirasi rakyat, dan pelarangan terhadap kekerasan. Oke. Lebih tepat yang jawabannya Aulia, penekanan, ataukah ke Mbak Anis? Kesejajaran atau paralel? Lebih tepat yang mana? Mbak Anis. Mau tuh jawab sendiri, malah belani Anis. Gimana tau, Aul? Oke ya. Jawaban yang tepat memang jawabannya si Anis. Amati kan di sini ada kata penghargaan, ya kan? Di sini ada kata pelanggaran. Tetapi yang kedua, kenapa ini ada kata memberi? Berarti kan tidak sejajar. Maka agar sejajar kita memberikan imbuhan yang sama. Delalah hampir sama dengan contoh yang tadi ya, imbuhannya pean. Maka kita ini memberi menjadi pemberian. Nah ini kesejajaran. Oke, Mbak Anis, jawabannya sudah tepat. Berikutnya yang nomor 2, gampang nomor 2 ini. Tak milih siapa ya? Holil, ada Holil enggak? Hadir, Bu. Hadir ya, Holil. Hadir. Nah, yang nomor 2 ini kesalahan pada ciri-ciri. Ciri-ciri yang apa nih, Lil? Variasi, Bu. Variasi. Berarti kalimatnya jadi bagaimana? Bagaimana pembetulannya, Holil? Para tamu negara yang hadir dalam konferensi tinggi di negara konferensi tingkat tinggi di Lombok sepakat melakukan kerjasama penghentian perdagangan orang lintas negara. Nah, kalau kamu menjawab variasi ya, bedanya apa karo kalimat nomor 2 ini tadi? Variasi kan kemungkinan tadi bisa dari kalimat aktif juga menjadi kalimat pasif, atau mungkin variasi pada penggunaan frasanya. Nah, ini yang kamu ucapkan tadi variasinya di mana?
Di kata para tamu itu, Bu. Ada variasinya tidak? Para dan tamu. Berarti kalau para juga tamu-tamu. Nah, kalau Penghematan. hilang ya. Tanggung tinggal sebentar malah hilang. Guys, bentar. Nah, kayak sudah mulai nampak lagi ya. Saya ulangi lagi, kalau menurut nomor 2 ini ciri dari variasi. Katanya kata para dan tamu-tamu, Bu. Apakah itu condong ke variasi yang Tidak. menurut kalian yang mana? Ciri yang mana? Apakah variasi atau ciri yang lain? Penghematan. Silakan berkomentar. Tadi ada suara kayaknya. Kehematan. Penghematan. Lebih tepatnya pasti. Karena tadi kamu alasannya udah benar alasannya. Ada kata para dan tamu-tamu, Bu. Di sini kan pengulangan kata dasar tamu-tamu sudah hematan, bukan kevariasian. Ya, Lil ya. Ya, Bu. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3. Titik. Mana titik? Iya, Bu. Titik. Ya, nomor 3, Tik. Apa kira-kira ini, Tik? Kesejahteraanlah yang membuat kinerja karyawan meningkat, bukan kontrol yang ketat dari atasan. Ini berkaitan dengan syarat, Tik. Syarat yang keberapa, Tik? Syaratnya ada 3 ya, Tik ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ambigu. Yang ketiga ambigu. Iya. Ambigu ini. Berarti pembetulannya bagaimana? Kesejahteraanlah yang membuat kinerja karyawan meningkat, bukan kontrol yang ketat dari atasan. Kalau dari kata membikin menjadi membuat itu Kaidah kebiasaan dan ejaan. Oke, Mbak Anis. Iya. Kalau ambigu itu kan menimbulkan makna ganda sih, Mbak, ya kan? Antara saya dan kamu berarti beda. Contohnya tadi para mahasiswa atau para siswa baru sama para siswa baru itu kan ambigu. Tapi kalau dari kata membikin diubah menjadi membuat itu kan berkaitan dengan kata baku dan tidak. Nah, itu condongnya ke ejaan ya. Oke, yang keempat. Sebentar, 4 siapa ya? Alfarisa. Mana Alfarisa? Siapa kayak ini? Alfarisa? Yap. Ya, kamu nomor 4, Mbak. Hadir. Ya, hadir. Ini penggunaan ini ke ciri ataukah ke syarat ya? Ketidaktepatannya. Ti? Kok Ti? Alfarisa, maaf. Risa. Gak ketok. Baik keterbacaan teks Ketok. dan keindahannya
Hmm. Dipengaruhi oleh jenis dan ukuran font yang digunakan. Maaf Bu, sinyalnya buruk. Oh, jangan salahkan sinyal ya. Oh iya ya. Ya, Putus dimaklumi terus. ya. Oke. Kalau di sini ada konjungsi ya. Ada konjungsi Dan dan ada dan. Apa boleh enggak? Boleh tidak? Saya membeli pulpen dan buku dan pensil. Apa boleh? Penggunaan konjungsi double dan dalam satu kalimat. Boleh tidak? Tidak. Riz, Alfarisa, boleh tidak? tidak. Tidak. Nah, baik. Kalian masih ingat konjungsi apa ya? Saya kok lupa namanya ya. Yang konjungsi antar klausa. Baik itu gandengannya dengan dan. Baik itu pasangannya apa? Maupun. Iya, maupun. Jadi ini pada penggunaan konjungsi antar klausanya. Berarti ini bukan baik keterbacaan teks dan keindahan, tapi baik itu pasangannya dengan maupun. Jadi ini harusnya kan seperti ini. Ya. Baik keterbacaan teks maupun keindahannya oleh jenis, biar salah aja nanti. Jangan anis ya. Anis sudah banyak menjawab, kasih kesempatan yang lain akibat di aktivitas yang berat. Nah, siapa yang mau menjawab soal nomor 5? Saya, siapa? Siapa? Siapa yang mau menjawab? Tidak ada yang berani. Siapa yang mau menjawab? Yang nomor 5. Gampang, Ki. Jamaah. Jamaah. Ora kena jamaahan. Iki sholat duha kok jamaah. Itu liket, Bu. Ayo silakan, tinggal satu. Silakan. Ayo. Amin. Ayo Min, kamu Min, kalau gitu Min. Kok saya? Ya enggak apa-apa. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Ayo. Miftahul Amin. Silakan. Variasi katanya. Sepertinya, Bu. Ya, monggo. Apa menurut kamu? Variasi sepertinya. Variasi. Nah, pembetulannya? Pembetulannya? Hilangnya kalori secara mendadak diakibatkan oleh keletihan pada aktivitas yang berat. Betul enggak? Ada aktivitas yang berat. Di sini kan akibat ya. Kamu tadi mengubah kata akibat menjadi diakibatkan. Iya. Nah, kalau mau mengubah dari aktif ke pasif, berarti kita cari dulu bentuk aktifnya apa, pasifnya apa. Contohnya, saya ambil misalnya kata disebabkan. Ini kan jelas, ini kalimat, ini misalnya kamu bilang kalimat pasif Bu, disebabkan karena dapat imbuhan di. Kalau pasif aktifnya menjadi menyebabkan. Lah ini kan bentuknya akibat. Kenapa bisa berubah menjadi diakibat? Oh, itu tidak berubah. Ada penyebabnya. Penyebabnya apa?
Aktivitas berat. Akibatnya apa? Keletihan. Nah, di sini ada penggunaan kata tugas dari. Kalau ada kata dari di tengah-tengah seperti itu, kalimatnya efektif apa tidak? Keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibat dari aktivitas yang berat. Benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Salah. Hari ini saya udah menjadi dari Kurang tepat. ini kita bilang. Nah, akhirnya cukup dengan ini. Oke. Keletihan disebabkan oleh hilangnya kalori secara mendadak akibatnya atau akibat aktivitas yang mengakibatkan Hilang. Tanya harus selesai ya, makanya sering muncul, sering Sinyalnya sinyal. Ya sudah, itu tadi ya untuk pembahasannya. Teman-teman nanti kelas sudah ada tugas individu yang menanti kalian. Tidak usah pusing ya, bulam kepalanya jangan dipegang terus ya, nanti khawatir copot atau apa itu ya. Oke, lebih ke individunya. Di kelas silakan kalian cek. Ada 10 ya. Ada 10. Silakan kalian kerjakan. Kamis kalau tidak salah. Nanti silakan nggak pusing ya, mudah kok asal kalian bisa mengerjakan. Oke ya. Oke. Sebelum saya akhiri, minta swafoto dulu yuk. Bentar. Ini sinyalnya sering hilang, tandanya disuruh berhenti ya. Oke, saya ambil nanti 2 kali ya. 2, 1. Oke, 1 kali lagi yang slide berikutnya. 3, 2, 1. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Boleh tanya di grup ya, jangan japri ya, tanya saja di grup. Nanti akan kita bantu menjelaskan ya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nek wis bar langsung ya, soalnya banter banget. Kompak. Jeduk. Apa legend? Kendala sinyal Bu. Di Kuota dari pemerintah belum ada. Oke, terima kasih. Pesta kok jeduk ya. Oke. Belum ada bantuan. Ya, wes. Curhat. Allah, ini nggak selesai. Terima kasih atas semangat kalian partisipasinya. Ya, John, ya. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk live ya. Sama-sama Mbak dan Mas. Ya, silakan untuk live. Terima kasih, Bu. Oke, kembali kasih. Terus Kembali kasih. Aneh-aneh bahasa Indonesia. Wanyil. Apa legend? Harap tenang, John. Angel. Ayo turu. Lanjut. Biasanya saya turu, John. Ayo bejo.